Teori CHC adalah perkembangan teori intelijensi yang merupakan kombinasi dari 3 tokoh psikolog, yaitu Raymond B. Cattell, John Horn, dan John B. Carroll. Teori CHC ini adalah singkatan dari ketiga nama psikolog tersebut, yaitu Cattell, Horn, dan Carroll. Secara garis besarnya, teori CHC ini menyatakan bahwa terdapat 3 strata dalam kemampuan manusia, yaitu general ability, broad ability, dan narrow ability. Tokoh yang konsisten dalam mengembangkan dan menyatukan teori CHC ini bernama Kevin McGraw. Tokoh bernama Raymond B. Cattell lahir pada tahun 1905 dan meninggal tahun 1998. Beliau merupakan murid dari Spearman yang menjelaskan bahwa intelijensi terdiri dari faktor general yang disingkat G dan faktor spesifik yang disingkat S. Cattell sendiri tidak melanjutkan, namun mengembangkan teori yang sangat berbeda dari gurunya tersebut, di mana beliau menggagas tentang teori bernama intelijensi GFGC. Jadi, kalau Spearman mengemukakan teori intelijensi yang terdiri dari faktor general dan faktor spesifik, menurut Cattell, intelijensi terdiri dari faktor general yang menjadi 2 bagian, yaitu GF atau Fluid Intelligence dan GC atau Crystallized Intelligence. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh teman saya Aulia. Selanjutnya ada Fluid Intelligence atau biasa kita kenal dengan Fluid Ability. Fluid Intelligence ini merupakan kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kemampuan reasoning atau kemampuan penalarannya. Contoh, misalnya kita mau belajar nih buat UTS, terus kita bingung, kita mau belajar di rumah atau di kafe ya. Terus akhirnya kita memilih untuk belajar di kafe. Pasti kita tahu resikonya kita mengeluarkan biaya lebih. Tapi positifnya kita jadi bisa lebih konsentrasi, bisa lebih produktif, terus kita jadi nggak gampang ngantuk. Karena atmosfer di kafe atau suasana di kafe sangat mendukung dan orang-orangnya pun juga sangat mendukung karena mereka juga sedang melakukan aktivitas. Lalu ada yang namanya GC atau Crystallized Intelligence atau biasa kita sebut Crystallized Knowledge. Knowledge artinya pengetahuan, berarti pengetahuan sangat berkaitan dengan pendidikan serta resesi dari peradaban usia. GC ini merupakan kekayaan pengetahuan seseorang, kekayaan bahasa, kekayaan informasi yang didapat melalui pendidikan formal maupun informal, serta bisa juga loh dari pengalaman hidup. Contohnya, informasi yang kita dapat melalui kita membaca buku, dari kita mendengarkan podcast, dari kita menonton video YouTube edukasi. Lalu fokus belajar kita itu akan disimpan di long term memory otak kita yang nanti akan dipakai atau digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aida. John Horn, 1928 sampai 2006, merupakan mahasiswa doktoral dari Cattell. Dia mengembangkan teori GFGC dari gurunya tersebut. Mengembangkan 2 faktor dari GFGC dengan memasukkan 4 tambahan kemampuan, yaitu GF, GSM, GLR, GS. 8 model faktor GFGC, yaitu ada GF, pemrosesan visual, GSM, memori jangka pendek, GLR, penyimpanan dan retrieval memori jangka panjang, GS, kecepatan pemrosesan. Teori Horn didasari dengan fakta karena penelitian tentang memori jangka pendek dan jangka panjang sudah ada. Karena Horn melakukan teori dari Cattell, maka dinamakan dengan teori CH atau Cattell-Horn. Teori ini terus berkembang. Horn menambahkan beberapa faktor lainnya setelah melakukan banyak penelitian empiris dengan menggunakan prinsip panelis faktor. Meski penelitiannya menggunakan prinsip-prinsip analisis faktor, Horn juga menekankan bahwa penting untuk diakui bahwa penemuan dari non-faktor analisis, contohnya seperti bentuk dari heritabilitas, neurokognitif, perkembangan, dan faktor lainnya menyediakan sumber tambahan untuk menunjang validitas bukti dari teori ini. John B. Carroll, 1916-2003. Lanjutan dari teori GFGC Horn. Hierarki kemampuan kognitif manusia terdiri dari 3 tingkatan. Stratum 3, stratum 2, dan stratum 1.
Stratum tertinggi yaitu General Intelligence atau kemampuan umum. Baru di stratum kedua terdiri dari 8 faktor yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Hort. Dan stratum pertama adalah faktor yang lebih spesifik lagi. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangan teori CHC. Teori CHC oleh Kevin McGrew ini merupakan teori terkini terkait struktur kognitif manusia yang memiliki dukungan empiris paling kuat. Teori ini terus berkembang hingga terakhir mengalami revisi pada tahun 2018. Teori ini merupakan teori terkini terkait struktur kognitif manusia yang memiliki dukungan empiris paling kuat, yang mana analisisnya didasarkan pada ratusan data tes baterai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep teori CHC. Konsep teori CHC adalah kecerdasan terdiri dari kemampuan yang sangat umum hingga kemampuan khusus. Kemampuan ini tersusun secara hierarkis, stratum 3, stratum 2, dan stratum 1. Stratum 3 merupakan General Intelligence, stratum 2 yaitu Broad Ability Factors terdiri dari 16 kemampuan, dan stratum 1, Narrow Abilities terdiri dari kemampuan spesifik yang berjumlah lebih dari 83 dan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya riset yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Awanda. Teori CHC ini terus dikembangkan oleh Kevin McGrew yang berdasarkan kepada hasil penelitian. Pengembangan terbaru dari teori CHC ini yaitu pada tahun 2018. Pada tabel periodik terdapat General Ability, kemudian terdapat Broad Ability yang ditunjukkan dengan kotak dengan tepi berwarna hitam tebal, kemudian terdapat Narrow Ability yang ditunjukkan dengan kotak tanpa tepi berwarna hitam tebal. Pada tabel periodik ini terdapat 4 warna yang berbeda. Yang pertama, yaitu warna biru yang menunjukkan Intelligent as Process, di mana di dalamnya terdapat GF atau Fluid Reasoning, kedua terdapat GWM atau Short Term Working Memory, yang ketiga terdapat GL atau Learning Efficiency, dan yang keempat terdapat GV atau Visual Processing, dan yang terakhir terdapat GA atau Auditory Processing. Selanjutnya ada warna abu-abu yang menunjukkan Intelligent as Knowledge, yang dimana di dalamnya terdapat GC atau Comprehension Knowledge, yang kemudian kedua terdapat GKN atau Domain Specific Knowledge, yang ketiga terdapat GRW atau Reading and Writing, dan yang terakhir terdapat GQ atau Quantitative Knowledge. Selanjutnya warna hijau yang menunjukkan Intelligent as Process, Speed or Fluency. Yang pertama di dalamnya terdapat GR atau Retrieval Fluency, yang kedua terdapat GS atau Processing Speed, yang ketiga terdapat GT atau Reaction and Decision Speed, yang keempat terdapat GPS atau Psychomotor Speed. Selanjutnya ada warna merah yang menunjukkan Other Tentatively Identified Broad Abilities, di mana di dalamnya terdapat GP atau Psychomotor Abilities, yang kedua terdapat GO atau Olfactory Abilities, yang ketiga terdapat GH atau Tactile Abilities, yang keempat ada GK atau Kinesthetic Abilities, dan yang kelima terdapat Emotional Intelligence. Alasan teori CHC digunakan sebagai dasar pengembangan tes intelijensi. Menurut McGrew, teori CHC ini merupakan teori struktur kecerdasan yang bersifat konferensif dan juga memiliki model terbaik dalam menjelaskan struktur kognitif manusia. Selain itu, CHC memiliki implikasi yang paling luas terhadap pengukuran intelijensi. Selanjutnya, menurut Kenzler, CHC merupakan teori terbaru yang bersifat konferensif dan disepakati oleh para ahli. Selain itu, hasil asesmen dari tes kecerdasan yang berdasarkan pada teori CHC ini mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk diagnosis intervensi ABK. Teori CHC ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pengukuran intelijen sehingga dapat menciptakan perkembangan dalam beberapa tes, seperti KABC yang berkembang menjadi KABC2 pada tahun 2004, WPPSI-R yang berkembang menjadi WPPSI-3 pada tahun 2002, WJR yang berkembang menjadi WJ3 pada tahun 2001, kemudian AJT yang dikembangkan pada tahun 2018.